Saudara-saudara, kita mulai ibadah ini dalam percaya bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Mari silakan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Saya mengucapkan selamat buat seluruh jemaat Tuhan yang pada tanggal 12 yang lalu merayakan Imlek. Tuhan memberkati saudara-saudara. Hari ini kita ada pada perayaan Minggu Sengsara yang pertama. Dan tema kita yang ditetapkan oleh Majelis Sinode ialah janji keselamatan untuk segenap ciptaan. Nats pembimbing hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta seluruh makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Demikian nats pembimbing. Saudara-saudara, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sejenak kita merenungkan seluruh dosa dan kesesatan kita. Dan dengan jujur, kita mengaku itu di hadapan Tuhan Allah, sambil memohon pengampunan daripadanya. Mari kita ambil saat teduh untuk pengakuan dosa kita, sekaligus permohonan pengampunan. Ya Tuhan Allah, kesempatan di mana kami merayakan Minggu Sengsara, di saat kami mesti beribadah dari rumah, kami merenungkan seluruh kesesatan dan dosa kami. Kalau hal-hal yang terjadi saat ini sangat berkaitan dengan kesalahan kami, dosa dan pelanggaran kami, ya Tuhan Allah, kami serukan nama-Mu. Kami mohon ampun untuk semua pelanggaran kami, untuk semua dosa dan kesalahan kami, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, yang kami lakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Kami menyadari semuanya terbuka di hadapan-Mu.
kami juga menyadari serta mengimani hanya Engkaulah yang mampu menebus dan menyelamatkan kami. Tolong kami Tuhan, sucikan hidup kami, selamatkan kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sebagai salah seorang hamba Tuhan Yesus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas di hadapan Allah. Bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, mari kita bermazmur untuk Tuhan menurut Mazmur 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Secara berbelasan kita membaca Mazmur ini. Saya baca bagian-bagian ayat yang tercetak keluar dan saudara-saudara membaca bagian-bagian ayat yang tercetak sedikit ke dalam menurut Mazmur 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Untuk itu sejemput jemaat Tuhan berdiri. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu,
Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda, Dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikian Mazmur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Ije kesuntan mei ta kui wo chu wo ti sa. Ni sa pe ta kesung vi chan mei. Woman kau san Tuhan, kau ci Yesus cermin. Haleluya. Chan meju haleluya. Chan meju haleluya. Haleluya. Chan meju haleluya. Chan meju haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami oleh Roh Kudus-Mu. Supaya saat di mana kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, sungguh-sungguh kami diliputi dan dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu yang memberi kekuatan pengertian buat kami dan memberikan kekuatan untuk kami melakukan kehendak firman-Mu. Tuhan, jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini di perayaan Minggu Sengsara yang pertama. Tema yang ditetapkan oleh Majelis Sinode Gemita adalah janji keselamatan untuk segenap ciptaan. Pembacaannya terambil dari kitab Kejadian pasal 9
ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Kejadian pasal 9. Ayat 8 sampai ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata demikian. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari batra itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Sekali lagi, Shalom. Sekali lagi saya ingin menyatakan selamat bagi seluruh jemaat Gemit Agape, bahkan semua orang yang pada tanggal 12 kemarin merayakan Imlek. Perayaan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun lain, tahun-tahun kemarin, tetapi mari kita ambil yang baik, teristimewa, yang untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Saudara-saudara, memulai khotbah ini saya ingin mengatakan begini, adakah di antara kita yang suka makan lombok, cabai? Ada kok? Sambal yang pedis-pedis itu. Kalau ada saudara-saudara, saya suka menggambarkan bahwa dosa itu kira-kira seperti itu. Seperti lombok, seperti cabai, seperti sambal yang pedis-pedis. Maksudnya, kita tahu kalau pedis, tapi kalau makan kok tidak pakai itu rasa kayak apa, kok ada kurang sedikit. Kita tahu bahwa akhirnya itu akan bermasalah karena dosa. Tetapi banyak orang sulit sekali untuk berhenti dari dosa. Jadi saya gambarkan kira-kira gambarannya seperti itu. Makan cabai itu kalau banyak itu perut sakit juga. Pagi-pagi kita pusing juga itu. Tapi kalau makan tidak ada itu, itu sesuatu yang mengganggu itu. Saudara-saudara, kira-kira keadaan ini juga yang ingin digambarkan dalam pembacaan ini atau pembacaan sebelum teks di pasal 9 ini, saudara-saudara. Umat Tuhan berdosa. Sudah berdosa lagi, mereka tidak mau berbalik kepada Tuhan. Akhirnya mereka dibinasakan. Mereka selalu diperingatkan supaya bertobat, tetapi mereka tidak mau bertobat. Akhirnya mereka dilenyapkan dengan air bah yang besar dan dahsyat itu. Yang selamat hanyalah Nuh
dan keluarganya. Pembacaan ini menjadi menarik saudara-saudara, karena keselamatan yang dialami oleh keluarga Nuh itu menandai satu era baru dalam kehidupan umat manusia di bumi. Saudara-saudara, Nuh memulai era baru ini dengan merendahkan diri dan mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Semua orang mati, semua makhluk hidup mati, kecuali Nuh dan keluarga dan semua makhluk yang ada di atas bahtera itulah yang hidup. Dan mengalami keselamatan Tuhan yang luar biasa ini, Nuh merendahkan diri di hadapan Tuhan, mempersembahkan persembahan syukur. Sebuah peradaban baru sekarang dimulai oleh keluarga ini. Peradaban kemarin sebelum air bah, peradaban yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesesatan. Setelah mengalami keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan melalui keluarga ini, maka peradaban baru harus mereka bangun dengan baik. Supaya semua orang setelah mereka, keturunan mereka akan hidup berkenan kepada Allah. Memang sejak awal Nuh sudah disebutkan sebagai orang yang takut Tuhan. Tetapi ini tidak boleh hanya untuk kepentingannya sendiri. Sekali lagi dia mesti membangun sebuah peradaban, supaya semua orang yang akan hidup nanti, hidup mereka sudah ada dalam sebuah peradaban yang takut akan Tuhan dan penuh penyembahan kepada Tuhan. Saya kira dalam konteks tanggal 12 kemarin kita merayakan Imlek, apapun nilainya, yang paling penting adalah mari kita mengambil nilai-nilai dalam perayaan itu yang memuliakan Tuhan Allah, yang berkenan kepada Tuhan Allah dan penuh penyembahan kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara, Alkitab mencatat dengan baik, ketika Tuhan Allah mencium persembahan yang harum itu, Tuhan berfirman. Kejadian pasal 8 ayat 21 dikatakan dengan baik. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang kulakukan. Dalam ungkapan syukur ini, saudara-saudara melihat betapa Tuhan tersentuh dengan itu dalam kerendahan hatinya. Saudara-saudara, ketika merenungkan sampai bagian ini, saya membayangkan seberapa kita yang sekarang ini merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah. Seberapa kita yang sungguh-sungguh menyatakan sesuatu kepada Tuhan Allah, paling tidak dalam konteks pandemi COVID saat ini. Berapa banyak orang yang masih sombong dan angkuh, mengandalkan kemampuan dirinya, mengandalkan semua yang ada pada dirinya. Berapa banyak orang yang masih di situ. Paling tidak bagian ini menolong kita untuk semua kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dapat mempersembahkan dan meminta sesuatu dari Tuhan. Dari ketulusan hati kita. Kita tidak lagi akan mengandalkan semua hal secara liturgis yang rapuh. Sepertinya kita berdoa bersama-sama, tapi hati kita berjauhan dan tidak pada penyembahan kepada Tuhan Allah. Sepertinya kita berdoa dan memuji Tuhan, tapi kita penuh kesombongan dan keangkuhan. Mari merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, untuk meyakinkan umat manusia bahwa tidak akan pernah ada lagi air bah yang akan membinasakan manusia dan semua makhluk yang hidup di bumi, maka Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh dan anak-anaknya. Tanda perjanjian itu ialah pelangi. Busurku kutaruh di langit. Pelangi itu melambangkan kesetiaan Allah dalam memelihara perjanjiannya dengan Nuh. Di sini kita temukan, saudara, bahwa Tuhan itu setia.
Saudara-saudara, dalam kaitan dengan tema kita hari ini, janji keselamatan untuk segenap ciptaan. Saya ingin mengajak kita merenungkan sejumlah hal, hanya 3 hal. Tetapi biar ini menjadi bagian kita bersama-sama untuk kita pakai sebagai pedoman dalam perjalanan hidup ini. Saudara-saudara, janji keselamatan untuk segenap ciptaan itu, semua ciptaan yang hidup itu, kalau khusus bagi manusia, ini sangat berkaitan dengan hubungan khusus manusia dengan Tuhan yang diikat oleh perjanjian. Saya ulangi, ini berkaitan dengan hubungan khusus kita dengan Tuhan yang diikat oleh sebuah perjanjian. Di era baru setelah air bah, Tuhan Allah tidak lagi mengambil solusi menghukum untuk membinasakan manusia, tetapi justru mengikut sertakan manusia sebagai mitra Tuhan Allah dalam perjanjian keselamatan. Saya ulangi, era setelah air bah, solusi yang Tuhan pakai bukan untuk lagi memusnahkan manusia, menghukum manusia, tetapi dia memanggil manusia, mengikut sertakan manusia sebagai mitra Tuhan dalam perjanjian keselamatan. Nats pembimbing kita tadi menyatakan dengan baik. Kejadian pasal 9 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Saudara, kalau kita gambarkan busur itu seperti panah Allah, yang setiap orang berdosa itu dipanah dan dihancurkan serta dimusnahkan. Busur itu sekarang menjadi tanda perjanjian. Kutaruh di awan, supaya setiap kali aku melihatnya, aku mengingat perjanjian itu. Manusia telah dipanggil masuk, menjadi mitra dalam perjanjian Allah. Logika ini menarik, saudara. Kenapa? Kalau kita dipanggil masuk dalam mitra ini sebagai mitra Allah untuk janji keselamatan ini, maka mestinya kita sudah memastikan diri kita sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi pada bagian lain, saya ingin menyampaikan bagi kita semua bahwa manusia bertanggung jawab untuk menyatakan keselamatan itu di bumi pada semua makhluk yang hidup. Karena kita mitra. Karena kita sebagai mitra Allah, maka manusia sekali lagi bertanggung jawab untuk menyatakan keselamatan itu di bumi pada semua makhluk. Itu dilakukan kok tidak? Itu harus menjadi bahan perenungan. Sadarkah saya dan saudara bahwa Tuhan telah memanggil kita menjadi mitra supaya kita selamat? Dan berita keselamatan itu disampaikan kepada seluruh bumi, kepada semua yang hidup, kepada semua binatang, kepada semua tumbuhan. Hari-hari ini manusia justru bawa malapetaka. Tebang ini pohon sana sini, bikin rusak laut dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa kita tidak menampakkan janji kita atau tanggung jawab kita sebagai mitra Allah dalam keselamatan di mana Tuhan memanggil kita untuk menyatakannya. Hal yang kedua, saudara, bahwa janji keselamatan itu adalah jalan Tuhan yang transformatif. Saya membayangkan transformasi itu sebagai sesuatu yang bersifat berubah bentuk, rupa, sifat, atau keadaan. Saudara-saudara, jalan kebenaran Tuhan tidak identik dengan tumpukan informasi. Saya ulangi,
Jalan kebenaran Tuhan itu tidak identik dengan tumpukan informasi yang sangat luas pada pengetahuan kognitif kita saja. Apalagi informasi dan pengetahuan yang kita dapat itu hanya cari-cari di YouTube kok, di internet kah, penuhi ini. Jalan kebenaran Tuhan itu bukan itu. Bukan soal apa yang kita tahu, yang menumpuk dalam pikiran kita. Jalan itu pada hakikatnya menyangkut sebuah relasi personal. Relasi pribadi kita dengan Tuhan. Dalam relasi yang kuat dengan Tuhan ini kita memahami transformasi di mana. Firman Tuhan itu yang kita baca, yang kita dengar, termasuk hari ini, bukan lagi soal pengetahuan kita. Bukan lagi soal sesuatu yang menumpuk pada pikiran kita. Tetapi firman itu mestinya menjadi daging dalam hidup kita. Menjadi sesuatu yang sudah kita lakukan. Menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh sudah kita jalankan. Kenapa saudara-saudara? Karena seseorang yang hidup dalam kebenaran Tuhan akan terlebih dahulu mengakui bahwa, kalau kita baca Mazmur pasal 25 tadi, ayat 8 dan 9 disampaikan, Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Memahami teks ini, menurut Mazmur 25 ayat 8 dan 9 tadi, kita sadar ketika Tuhan menuntun mereka yang sesat, menunjukkan jalannya, ini sudah bukan lagi persoalan yang ada pada pikiran saja, tetapi pada perbuatan, pada sikap, sebagai bagian dari janji keselamatan itu. Kenapa? Karena orang-orang yang menikmati janji keselamatan dari Tuhan akan berperilaku yang berbeda dengan mereka yang tidak mau untuk menyambut keselamatan yang Tuhan janjikan itu. Orang-orang yang menikmati keselamatan dari Tuhan itu hidupnya berbeda dengan orang-orang yang menahan dirinya untuk tidak mau ada dalam keselamatan itu. Hal ini menjadi penting saudara-saudara, karena sejumlah orang justru sampai saat ini tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menerima janji yang Tuhan kerjakan. Kenapa saudara-saudara? Kesempurnaan janji Tuhan itu terjadi di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Berapa banyak orang bicara tentang Yesus, tetapi tidak menjadikan dirinya sebagai sungguh-sungguh seorang pengikut Kristus. Berapa banyak di antara kita yang berkata-kata tentang semua hal yang dikatakan oleh Yesus, tetapi tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Kita tidak menjadi murid yang mau belajar kepada guru agung kita, yaitu Yesus. Padahal kesempurnaan dari janji keselamatan itu sudah dinyatakan di dalam Yesus. Yang ketiga saudara-saudara, janji keselamatan itu sangat berkaitan dengan sebuah kehidupan yang dipimpin oleh Roh. Janji keselamatan itu sangat berkaitan dengan sebuah kehidupan yang dipimpin oleh Roh. Saudara-saudara, sikap terhadap janji itu adalah kesediaan diri. Kesediaan diri untuk dipimpin oleh Roh, sebab karya penebusan Tuhan melalui Kristus Yesus pada hakikatnya untuk membuka jalan kehidupan yang dipimpin oleh Roh. Satu ayat di dalam Alkitab, surat 2 Timotius pasal 3 ayat 16 disebutkan dengan baik. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan,
dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalimat ini mengisyaratkan paling tidak 4 hal buat kita. Pertama, saudara, mereka yang dipimpin oleh Roh itu mau diajar. Mau diajar oleh siapa? Mau diajar oleh Tuhan. Mau diajar oleh Roh Kudus. Tidak mengajar dirinya sendiri. Tidak hidup dalam semua yang dibangun di atas pemahaman diri sendiri tanpa Tuhan. Tanpa Roh Kudus. Mau diajar. Mau belajar dari Tuhan. Mau belajar dari kesalahan kita kepada Tuhan. Dan karena itu ketika kita tahu bahwa firman itu menolong kita melihat jalan yang benar, maka kita mau memberikan kita diajar. Atau yang kedua, saudara-saudara, orang-orang yang dipimpin oleh Roh itu bukan saja mau diajar, tetapi mau dikoreksi. Mau dikoreksi kesalahannya. Kadang-kadang untuk menerima koreksi itu susah sekali. Siapa di antara kita yang kalau orang koreksi dia terima dengan senang hati? Kadang-kadang penerimaan itu topeng. Kadang-kadang tuh penerimaan yang kita bilang, oke, ini kritik untuk kebaikan jadi kami terima. Itu kata-kata kosong. Sebab pada waktu kita menerima kritik itu seolah-olah kita ingin mengatakan, ya saya salah. Woi, menyatakan diri sebagai orang yang bersalah itu tidak gampang, apalagi di muka umum, dan itu harus dipertanggungjawabkan. Kenapa banyak orang tidak mampu menyatakan salah itu salah atau memang dia itu salah? Karena jawabannya tadi, karena dia tinggi hati. Dia tidak merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Ini hidup yang tidak dipimpin oleh Roh. Janji keselamatan ini akan menjadi masalah kalau kita tidak mau dipimpin, sekaligus kita tidak mau dikoreksi. Saudara-saudara, mari kita rendah hati untuk menerima koreksi. Suami-suami mesti rendah hati sedikit. Tagal kepala rumah tangga, jadi kadang-kadang kita tidak mau terima apa yang istri omong, apa yang anak-anak omong. Istri-istri mesti rendah hati sedikit untuk menerima koreksi. Anak-anak juga begitu. Orang tua pun mestinya rendah hati sedikit. Para pemimpin bangsa ini mestinya rendah hati untuk berani menerima koreksi. Para pemimpin gereja sekalipun mestinya rendah hati kalau ada koreksi. Kalau salah, katakan salah. Memang mungkin kadang-kadang saudara, karena COVID ini kan kita gegabah, kita penuh dengan ketakutan. Akhirnya sejumlah langkah kita mungkin salah. Jujur terhadap itu adalah bagian dari sebuah kehidupan yang dipimpin oleh Roh. Yang ketiga, saudara, orang yang mau dipimpin oleh Roh itu dia mau berubah. Dia mau berubah dari yang salah menjadi benar. Dia mau berubah dari peradaban yang tidak memuliakan Allah kepada sebuah peradaban baru yang penuh kerendahan hati untuk memuliakan Tuhan Allah. Itu ciri khas sekali dari mereka yang hidupnya dipimpin oleh Roh. Dan yang terakhir, saudara, orang yang dipimpin oleh Roh itu mau menjalankan sebuah kebenaran. Ini hal yang luar biasa, saudara, bahwa ketika kita memberikan hidup kita dipimpin oleh Roh, yang kita jalankan itu kebenaran-kebenaran. Bukan kompromi-kompromi. Bukan siasat-siasat jahat. Kadang-kadang, saudara, kita bisa saja berkata-kata manis sebagai sebuah kebenaran. Tetapi justru itu kita kelola dengan baik untuk sesuatu yang justru salah di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita seperti menolong, padahal justru kita mengeksploitasi. Kadang-kadang kita rindu mendengar orang lain punya masalah, begitu.
memasang telinga seolah-olah pendengar dan sahabat yang baik. Tapi justru kita pakai informasi itu untuk menjatuhkan. Kadang-kadang kita sepertinya memeluk, tapi justru menikam dan menghancurkan. Saudara-saudara, janji keselamatan itu nyata. Sudah terjadi di dalam Kristus Yesus. Kita semua sekarang dipanggil bermitra dengan Tuhan. Supaya janji selamat bagi seluruh ciptaan itu dinyatakan dan diberitakan di muka bumi. Renungkanlah bagian ini dan lakukanlah di dalam hidupmu sebagai saksi-saksi Kristus. Sebagai orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Supaya di mana dia ada, nama Tuhan dipermuliakan. Dan dunia mengakui bahwa janji keselamatan itu sempurna bagi seluruh makhluk. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Sejenak kita merenungkan akan kehidupan kita tiap-tiap hari. Sejenak juga kita berdoa supaya Tuhan akan memakai kita terus sebagai pembawa berita-berita sebagai bagian dari janji keselamatan. Karena kita sudah dipanggil menjadi mitranya. Ambil waktu sedikit. Mari kita bersaat teduh. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan hari ini. Untuk kami memahami sesuatu dalam era yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Supaya kami menikmati janji keselamatan itu. Oleh karena dosa dan kesesatan kami, hidup kami sesungguhnya binasa. Tapi terima kasih janji keselamatan itu datang buat kami. Kami berdoa kepadamu Tuhan, bahwa kalau keadaan dunia hari ini berkaitan dengan sesuatu yang karena kami, Tuhan murka terhadap kami. Ingatlah akan janji itu buat kami Tuhan. Selamatkanlah kami dan tolonglah kami. Ajar kami supaya kami membangun kehidupan yang setia kepada Tuhan. Yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan mau berubah tiap-tiap hari untuk mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Agar di mana kami ada, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah namamu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, untuk pengakuan iman, sejemput jemaat Tuhan berdiri. Mari bersama semua orang percaya pada segala tempat, segala waktu. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku
Mari silakan duduk. Saudara-saudara, kita berdoa untuk memberikan persembahan kita. Mari berdoa. Ya Tuhan, dalam situasi yang sangat terbatas, dalam segala keadaan ekonomi yang makin menurun, tetapi kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu tetap berlaku dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami mohon Tuhan mengajarkan kami lebih lagi tentang syukur. Kami memberikan dari apa yang ada pada kami sebagai bagian dari milik Tuhan. Terimalah semuanya milik Tuhan dan kami berikan dari tangan Tuhan sendiri. Amin. Kita menyiapkan persembahan, kita akan berikan kepada Tuhan. Sering ku tanya pada diriku, akhir hidupku yang fana, jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap. Dikala hariku makin senja, jiwa di tubuhku pun lemah, cahaya hidup semakin redup, sering meratap mengeluh. Dengarlah Tuhan, doa dan keluh, biar ku tentram meskipun dalam gemuruh. Dikala matahari terbenam, ketika datang membelah, apakah suluhku tetap tenang menyambut dengan baik? Apakah hatiku tak berdemam tinggalkan dunia yang penuh cemas? Atau jiwaku akan menentang menuju surga yang tenang? Lihatlah Tuhan, pergumulanku padamu Tuhan, doa dan pengharapanku. Saudara-saudara, kita satu dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah pencipta semesta, dengan kasih-Mu yang besar Engkau telah memelihara dan menolong kami hingga hari ini. Kami semakin percaya dan optimis bahwa tidak ada masalah di dunia ini yang tidak terselesaikan di dalam nama Tuhan. Baik masalah-masalah kesehatan kami, pergumulan-pergumulan ekonomi kami, dan semua hal yang menjadi masalah dalam perjalanan hidup ini. Kami mengucap syukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kami terima. Tetapi kami juga terus bersyukur kepada Tuhan, bahwa sekalipun kami ada dalam pergumulan-pergumulan hidup yang berat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Tuhan sekalipun terbatas seperti hari ini, tetapi kami tetap beribadah. Tuhan telah memberkati semua alat, Tuhan memberkati semua orang. Kami belajar untuk beradaptasi dalam ibadah-ibadah online seperti ini. Kami terus percaya bahwa Roh Kudus Tuhan menembus seluruh keterbatasan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan memelihara kami. Tetapi kami terus memohon, jangan tinggalkan kami. Berkati kami seisi rumah, keluarga, persekutuan jemaat.
dan tempat di mana kami berada. Segala roh sakit penyakit dijauhkanlah daripada kami. Segala roh perpecahan dijauhkanlah daripada kami. Segala roh yang membawa kami ke dalam dosa, Tuhan hancurkan itu semuanya. Bawa kami ke dalam kehidupan yang berkenan kepadamu, yang penuh kerendahan hati untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami berdoa Tuhan, karena kami tahu bahwa sebab dosa itu membuat kami ada dalam berbagai-bagai malapetaka. Satu hati bersama dengan umat Tuhan kami berdoa, Tuhan selamatkanlah kami dari ancaman penyebaran virus corona yang menggelisahkan kami umat manusia. Satu dunia ini sementara bergumul dengan hal ini. Dan hari ini kami angkat hati kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami, pulihkan dunia ini, pulihkan negeri kami, pulihkan kesehatan kami. Semua orang, termasuk jemaah-jemaah Tuhan yang terpapar COVID-19, sembuhkanlah mereka dan pulihkanlah mereka. Keluarga-keluarga yang oleh karena pandemi ini telah kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, kami berdoa Tuhan, hiburkan dan kuatkan mereka. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu melebihi segala ketakutan kami. Nyatakanlah itu buat kami semua, karena kami hanya berpengharapan kepadamu sebagai yang menciptakan kami dan yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Ya Tuhan Allah, gereja kami, Gemita Agape Kupang, Tuhan memberkati dalam pelayanannya. Semua orang yang memberi diri untuk pelayanan Tuhan di tempat ini, diberkatilah mereka di dalam nama Tuhan. Bangsa kami, orang-orang yang memberi diri melayani masyarakat dalam jabatan-jabatannya, diberkatilah mereka. Jauhkan hal-hal yang akan menghancurkan kehidupan dan pekerjaan mereka. Ya Tuhan, masing-masing kami bergumul dengan banyak hal. Sakit penyakit, ekonomi, cinta, jodoh, masa depan, dan semua hal. Kami mohon Tuhan tolong kami. Jadilah kepada kami menurut kehendak-Mu. Secara khusus hari ini, kami rindu berdoa bagi mereka yang mengalami ulang tahun sepanjang minggu kemarin. Ibu Heni Febri Yani Angi, Saudari Hana Putri Bire, anak Denisa Kusuma, Ibu Pendeta Emeritus Y. Kisek Nuban, Saudara Ferdi Wakil Lulu, anak Jeden Valentino Cahyadi, Bapak Riki Samuel Tali, Ibu Yeni Yapola, Saudara Gabriel Sandi Putra Pake, Saudari Febrian Salsa Wilhelmina, anak Bobby Alvaro Bella, Ibu Juliana Tan, anak Alessandro J. Waimatan, anak Elvano Felix Questley, dan semua mereka yang mengalami hari ulang tahun mereka. Terima kasih. Tuhan telah menuntun dan menyertai mereka hingga hari ini. Di setiap hari baru, pasti selalu baru berkat dan kasih-Mu nyata atas mereka. Kami berdoa supaya tangan Tuhan yang penuh cinta dan kekuatan itu menyertai semua mereka, sampai Tuhan berkenan dalam hidup mereka. Begitupun kami semua, kami mohon campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Sebab jikalau bukan Tuhan, sia-sialah perjalanan hidup ini, tanpa arti, tanpa arah, dan sulit dinikmati. Ya Tuhan, akhirnya kami mohon supaya seluruh duka cita yang dialami oleh jemaat Gemita Agape, oleh karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, Tuhan tolong hiburkan mereka. Tuhan tolong pulihkan hati mereka. Tuhan tolong berikan kepastian atas mereka. Terpujilah nama-Mu.
semua yang kami lakukan hari ini, semuanya kami persembahkan untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita segera akan mengakhiri ibadah ini. Sejemput kita semua berdiri. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus, dan oleh persekutuan Roh Allah yang kudus, tinggal tetap menyertai saudara-saudara, sekarang sampai selama-lamanya.